pundi kita wonten alam dunya niki lan apa samuning kono. Ada pelajaran dari orang tua dulu memberi pelajaran kepada kita tersirat dalam tembang Jawa. Awitane wong urip puniki pan sedasa lamun datan bisa nista kuciwa dadine dingene karming elmu kapindhone bisa ngaji ping telu bisa maca ping sekawan lipun kedahlul anurat ping limane winyuaniti turanggi ping nembe bisa beksa kaping pituruh marang gending kaping 8 pan kudu bisa tembung kawi tembang gedhe pan kaping 9 ulah yudha gelaring juri lantik pasanging graita ping sedasanipun wong urip wekasan lena kudu weruh marang patitis sing kamuksan. Kebanyakan anak-anak kita tidak memahami bahasa Jawa yang seperti itu. Untuk itu akan saya terjemahkan menuju pada makna daripada pelajaran tersebut. Tadi dikatakan modal hidup di dunia ini sebenarnya ada 10. Jika salah satunya tidak ada atau tidak dimiliki oleh seseorang atau oleh siapapun, kok tidak memiliki yang 10 itu, orang itu akan hina seperti sampah masyarakat, tak berguna dan tak berarti dalam hidupnya. Wong Jawa ngarani esih aji godhong jati yaking, artinya masih berharga daun jati yang kering di zaman itu. Kok berharga daun jati yang kering? Kalau daun jati yang kering pada zaman itu masih laku dijual untuk bungkus terasi, untuk bungkus lombok. Pedagang-pedagang di pasar masih membutuhkan daun jati walaupun sudah kering. Tapi orang yang tidak memiliki pengetahuan atau salah satu dari 10 modal tadi tidak dimiliki, orang itu akan hina dan papa. Yang pertama, modal hidup itu harus senang dengan ilmu. Sebab ilmu itulah yang akan mengantarkan kita menuju pada sejahtera. Sebab ilmu itu akan memberi pengetahuan
Dari pengetahuan itulah orang bisa hidup. Nah, di sana disebutkan hidup dengan ilmu itu akan cerah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah. Di sana ilmu itu memancar, ada ilmu seni bela diri, ilmu baca Quran, ilmu seni baca Quran, seni dalam bicara, seni dalam bergaul, itu kalau dibarengi dengan ilmunya, insya Allah akan lancar. Ya paling sedikit ilmu anyam-anyaman, ilmu menganyam, ilmu merangkai, secara kasarnya ilmu pertukangan, ilmu pertanian, semuanya harus dengan ilmu. Sebab ilmu itulah yang akan mengantarkan kita sehingga kita punya skill, punya kemampuan itu dengan serapan-serapan ilmu yang telah kita serap. Belajar ilmu mengkaji Quran, belajar ilmu mendalami Quran, belajar ilmu mendalami tentang sholat, semuanya itu harus dengan ilmu. Sebagaimana diterangkan di dalam surat nomor 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bingil inasam awal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak dibarengi dengan ilmunya. Sesungguhnya nanti pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan diminta pertanggungjawabannya. Itu penting, kita harus bertolabul ilmu. Dingin karem ing ilmu kapindone bisa ngaji. Artinya yang keduanya setelah kita bisa mendapatkan ilmu, yang kedua kalinya kita harus pintar ngaji, mengkaji ilmu yang sudah kita dapat. Setelah bisa mengkaji, nah kono kita ngaji. Artinya ngaji di sini kita sudah dewasa, harus bisa ngatur jiwa. Ngaji, ngawrui jiwa, artinya tahu tentang jiwa, mengetahui tentang jiwa ini. Dalam filosofi Indonesia mengatakan bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ENDONESIA, untuk Indonesia. Sebab kita ini Indonesia, saya harus berani mengaku dengan jujur, saya Indonesia, saya jiwa dan kepribadian saya Indonesia, saya penduduk Indonesia, saya warga Indonesia, saya bangsa Indonesia. Ilmu ini, kalau Indonesia ini berilmu, insya Allah akan sejahtera. Tapi ilmu yang manfaat, ilmu yang sesuai dengan panutannya yang diajarkan oleh Quran sebagai panutan. Karena nang kono diarani ngaji. Di situ dikatakan ngaji, ajakane ayo padha ngatur jiwa, ayo padha ngawruhi jiwa. Ping telu bisa maca, artinya yang ketiga kita harus pandai membaca.
Yang membaca siapa saja dalam tubuh ini, telinga membaca suara, mata membaca suasana, angin membaca, kulit ini bisa membaca. Ini angin semilir, ini kasar, ini gerunjul, ini tidak enak, itu semua membaca. Kita rangkum, itu juga akan menjadi ilmu dan akan menambah kewaspadaan. Artinya tanggap, bukan hanya membaca tulisan yang tertulis, tapi membaca hamparan ayat yang tidak tertulis, sehingga kita bisa membaca cuaca. Itu hasil dari ilmu. Yang keempat, ahlul anurat, artinya pandai dalam menulis. Menulis di sini artinya bisa memberi tepak yang bisa dibaca seperti tinta digoreskan dalam kertas sehingga menjadi rangkaian kalimat yang indah. Tapi di sini hanya menulis dengan kalam, dan kalam itu adalah firman. Berarti tutur kata ini bagaikan pena, bisa aweh piwulang, bisa memberi pelajaran yang gamblang kepada generasi-generasi penerus. Itu sama dengan menggoreskan tinta emas pada generasi-generasi yang akan datang, kasebut pitutur utawa piwulang atau pelajaran. Itu tegese bisa aweh pitutur iku padha karo bisa nulis. Pandai menulis, menggoreskan. Apa yang menjadi pengetahuan kita yang sudah direkam, dimuat di dalam hati sanubari, dikeluarkan melalui media mulut, didengarkan oleh generasi-generasi, sehingga generasi itu bisa masuk akal dengan keterangan-keterangan kita yang sifatnya bisa membangun jiwanya, untuk membangun badannya, untuk Indonesia Raya. Kaping 5 wigno nitih turanggi, artinya yang kelima pandai mengendalikan kuda. Dengan kuda itu hanya sinepa atau lambang atau simbol dalam jiwa ini yang dikatakan hawa nafsu. Kalau orang Jawa mengatakan ono jaran sembrono lan ono jaran sembrani. Artinya jaran sembrono mengumbar nafsu, angkara murka, itu numpaki jaran sembrono. Mengumbar hawa nafsu angkara murka itu namanya kita menggunakan wewenang sewenang-wenang, itu jarane jaran sembrono atau kuda sembrana. Tapi nek bener didasari rasa welas asih, jaran mau kendaraan untuk mencapai pada tujuan maksimal ke dalam segala kebaikan. Watu bali gunabia aksol goyak minjamil khoerot, untuk mengantarkan tujuan maksimal kepada segala kebaikan. Sapa iku mau diarani ayat Tuhan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, diarani kuda sembrani. Artinya berani ngadepi kesulitan, insya Allah akan menemukan kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yang seperti itu adalah sulit, tapi jarang siapa yang bisa menembus kesulitan.
yakin akan menemukan kemudahan. Itu janji Allah. Ping neme bisa beksa. Artinya beksa itu menari. Menari itu tangan-tangan ini melambangkan mengikuti arah, mengikuti arahan. Dari arahan pemerintah ulil amri mengarahkan apa, kita ikuti, kita dukung, kita bantu. Kuwi jenengane wong bisa beksa kaya dene gerakan-gerakan tangan itu mengarahkan kemana? Hakikatnya menuju kepada kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaping 7 weruh marang gendhing, kaping 8 pan kudu bisa tembung kawi tembang gedhe. Pan kaping 9 nulayuda gelaring jurit lan tipasanging grahita ping 11 urip wekasan lena kudu weruh marang patitis sing kamuksan. Nah, bahasa yang seperti ini juga mayoritas generasi kita ini tidak nyambung, tidak sambung dan tidak paham. Itu maka akan saya terjemahkan menuju makna dengan bahasa Indonesia. Ping 7 weruh marang gending, artinya yang ketujuh kita harus bisa melihat gending. Nah, gending itu atau alat-alat gamelan atau perangkat gamelan, alat-alat musik itu gending. Bisa nih berbunyi dengan indah itu karena tadi dilaras. Gending itu dilaras. Dalam bait ketujuh ini mengajak coba manusia itu harus bisa melaras diri sehingga kita bisa hidup secara selaras, serasi dan seimbang. Selaras, serasi, seimbang dengan keluarga, selaras, serasi, seimbang dengan tetangga, selaras, serasi, seimbang dengan lingkungan, selaras, serasi, dan seimbang dengan negara, sehingga kita selamat dan senantiasa melakukan rasa welas asih, tanamkan cinta kasih sayang kepada keluarga, saudara, tetangga, lingkungan, dan negara. Terapkanlah rasa cinta kasih sayang dengan keselarasan hidup, keserasian hidup, dan keseimbangan hidup. Kaping 8 weruh tembung kawi, artinya ke-8 ini kita melihat kawi di sini maksudnya kawitannya, asale, kita melihat asale. Asal mulanya kita terjadi itu dari mana kawitane, permulaannya. Permulaan kita terlahir di dunia ini diawali dari kasih sayang. Coba bayangkan kalau bapak dan ibu kita
pada padu atau pada bertengkar, jelas kita tidak akan terlahir. Terlahirnya kita karena terpadunya cinta kasih sayang Bapak dan Ibu, maka kita jadi terlahir. Itu adalah mengikuti sifat-sifatnya Allah, yaitu sifat Rahman dan sifat Rahim. Maka di sana terjadilah peristiwa besar, dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Dari kasih sayang yang dipancarkan oleh Bapak dan Ibu kita dipadukan, maka kita dikehendaki oleh Allah, kita terlahir dari rahim ibu dengan tidak tahu apa-apa, sedikit pun tidak tahu. Kemudian Allah memberi telinga dengan dengarnya, mata dengan lihatnya, hati dengan nalarnya. La'alakum tashkurun, supaya kalian menggunakan sesuai dengan apa yang telah dilaras oleh Allah, seperti ruas-ruas yang ada pada diri kita. Ini adalah larasan gending. Ruas-ruas yang ada dalam diri kita, buku-buku ini adalah susunan dari Allah yang sudah diselaraskan sehingga mendapat keseimbangan. Kita contoh. Sekarang dari ruas yang ada di tangan kanan, dari ruas jempol ini 1, 2, 3, 4. 4 kali 5, 20. Ditambah ruas dari ugel-ugel, pangkal lengan, sikut sampai pundak, 3 ruas, jumlah 23. Ruas-ruas yang di kaki juga sudah selaras ini. Dari yang jentik ini 1, 2, 3, 4 kali 5, 20 ditambah 1, 2, 3, 20. 23 kali 4 kanan dan kiri itu jumlahnya 92. Allah sudah memberi petunjuk. Angkanya 9 dan 2. Berarti ruas-ruas ini harus digunakan untuk mewujudkan cinta kasih sayangnya Allah kepada alam semesta. Maring tanduran, kepada ingon-ingon, kepada binatang, kepada tanaman, hutan, manusia. Kabeh adi milik Allah, ya harus kita terapkan sifat kasih sayangnya Allah terhadap hal tersebut. Itu akan menjadi tembang gede, artinya akan terlihat ngerembakane besarnya Allahu Akbar. Nah, untuk melakukan hal itu banyak penghalang. Siapa yang akan menghalangi? Bukan yang lain, yaitu watak-watak kita, bukan watak yang lain. Watak udah, keset, malas, bosan. Tapi juga ada watak giat, telaten, teliti. Nah, itulah kita harus pandai berperang dengan mereka yang ada di negeri ini. Sebab di negeri ini banyak penghalang. Antara bohong, sebab di dalam ini adalah bersemayam insan syaitoniah dan insan ilahiyah. Yang dikatakan nafsu. Insan ilahiyah dikatakan kudo sembrani, insan syaitoniah dikatakan kuda sembrono. Lane kudu sing waspada lan hati-hati. Siapa yang menghalangi?
Itu yang dikatakan watak-watak pembawaan. Nah, kalau kita tidak berusaha, tidak mau melihat, tidak mau mengenali, maka kita akan kepatuh atau apa ya, kepatuh itu bahasa Indonesia ini kok akan menjadi penghuni lah, menetap dalam sifat-sifat yang jelek, tidak mau berubah. Kepatuh dadiawon, artinya sudah berdomisili dan sudah betah menjadi watak-watak yang seperti itu sebagai teman akrab. Padahal itu adalah sifat-sifat syaiton. Bagaimana kita cara menghayati dengan ilmunya? Pasang telinga tadi membaca, apa yang terbaca oleh telinga yaitu suara atau pesan yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Itu pesan. Bukan bayan tapi pesan. Hei jalma-jalma